Pemerintah Indonesia secara resmi ditunjuk menjadi Wakil Komandan International Stabilization Force atau ISF atau Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas menjalankan misi perdamaian di jalur Gaza, Palestina. Penunjukan ini sekaligus menempatkan Indonesia ke dalam daftar 5 negara pertama yang berkomitmen mengirim pasukan ke wilayah tersebut. 4 negara lain yang juga mengirimkan pasukan ke Palestina adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk bergabung dalam International Stabilization Force yang akan ditugaskan di Gaza, Palestina. Prabowo berharap kehadiran pasukan Indonesia bisa berkontribusi dalam perdamaian dunia. And therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang dicetuskan Presiden Donald Trump. Indonesia juga ditunjuk menjadi Wakil Komandan International Stabilization Force atau ISF dan berencana akan mengirimkan ribuan pasukan ke tanah Palestina. Hal ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia dalam menghentikan genosida sekaligus mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan masyarakat Palestina. Seberapa besar kans Indonesia untuk mewujudkan misi ini? Kita sudah bergabung bersama narasumber Metro hari ini pada sore hari ini, Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional. Pak Reza, selamat sore Pak. Selamat sore, salam dari Bandung. Selamat sore, salam dari studio juga. Bapak, seberapa strategis diplomasi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui BOP ini sebenarnya? Terima kasih. Sebenarnya komitmen kita demi kemerdekaan Palestina itu tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun ya. Senantiasa kita nyatakan di dalam maupun di luar Board of Peace. Bahkan kita seringkali mengatakan kepemimpinan Indonesia di dalam Konferensi Asia Afrika, di dalam GNB, di dalam OKI, itu baru akan terwujud kalau Palestina itu merdeka. Dan ini adalah komitmen yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti dinyatakan oleh Pak Presiden sendiri sebelum berkunjung ke Washington. Beliau mengatakan sikap Indonesia itu tepat sekali dan akan senantiasa diperjuangkan. Dan kansnya itu dapat dikatakan selalu ada ya, karena Presiden Donald Trump sendiri tampaknya memiliki penghargaan tersendiri atas Presiden Indonesia. Beliau mengatakan tough man, jadi orang yang sangat tegas. Kemudian Trump sendiri segan kepada Presiden Indonesia, dan Presiden Indonesia ini smart atau cerdas, dan Trump juga mengatakan smart itu lebih penting daripada yang lain-lain. Dan ini saya pikir akan mengangkat profil Presiden Indonesia di kalangan Board of Peace dan juga di berbagai forum internasional lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam, kemudian Gerakan Non-Blok, kemudian Liga Arab dan juga Kerjasama Selatan-Selatan. Dan profil ini juga akan berbicara di lapangan karena seperti kita ketahui wakil komandan yang akan ditunjuk kemudian itu berasal dari Indonesia. Wakil komandan untuk Stabilization Force itu berasal dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi mempengaruhi jalannya Board of Peace ini untuk suatu tujuan yang lebih netral. Kalau selama ini belum ada kata kunci Palestina, belum ada kata kunci two-state solution, maka tidak mustahil dalam dialog selanjutnya kata kunci ini akan dimunculkan bukan oleh negara lain, tapi oleh Indonesia. Tapi Pak, dari banyak pengalaman diplomasi internasional yang sudah pernah dilakukan oleh Indonesia, banyak forum multilateral tidak otomatis berpihak pada yang lemah. Semuanya mengacu pada kepentingan kekuatan negara besar. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Harus diakui ya, kesan awal bahwa Board of Peace ini akan berdasarkan pada kekuatan negara-negara yang berada di sana kan. Tapi bagaimanapun juga kita harus akui ada negara-negara yang bersimpati kepada Palestina, misalnya negara-negara yang berideologi Islam maupun berpenduduk mayoritas Islam. Maka negara-negara ini yang akan menjadi mitra Indonesia untuk menjadikan Board of Peace ini lebih berkualitas. Dan tentunya kita harus datang dengan ide, tidak terjebak dalam veto dari Donald Trump, tidak terjebak dalam penghitungan berdasarkan angka, tapi kita akan membawa tradisi Indonesia, yakni konsultasi dan konsensus. Karena dengan cara inilah kita bisa buktikan ASEAN itu bisa bertahan sangat lama. Dan semoga semangat ASEAN ini bisa kita bawa ke dalam Board of Peace. Nah, jadi ini prioritas kepentingan apa yang benar-benar ditonjolkan Pak? Karena kita tahu bahwa PBB saja yang merupakan organisasi besar seluruh dunia dirasa tidak memiliki taring dalam mendukung Palestina, apalagi BOP ini. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan.
Memang tepat sekali. PBB banyak sekali bercerita tentang penderitaan, tapi begitu masuk pada tindakan selalu terjebak pada kalkulasi di Dewan Keamanan PBB yang selalu memenangkan veto dari Amerika Serikat. Memang harus diakui PBB tetap serius. Misalnya kita perhatikan 24 jam terakhir itu Under Secretary General dari PBB yang bernama Rosa Marie Di Carlo itu dengan tegasnya mengkritisi perilaku Israel di West Bank, terutama sekali di area A, B, dan C. Dan juga Antonio Guterres, Sekjen PBB juga mengatakan apa yang terjadi sekarang itu meniadakan potensi dari two-state solution. Jadi inilah untungnya Indonesia bergerak di dua forum, di forum Board of Peace. Saya pikir Indonesia akan memiliki amunisi untuk berbicara lebih tegas, lebih keras, karena bagaimanapun juga ini kepentingan nasional Indonesia, ini juga amanah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan saya pikir Presiden Prabowo dapat berdialog tanpa beban, karena amanahnya sudah sangat banyak dari Organisasi Konferensi Islam, dan terakhir dari KTT luar biasa OKI dan Liga Arab, itu benar-benar mengamanahkan kepada beberapa negara, dan dari beberapa negara itu misalnya Turki tidak setegas Indonesia, Arab Saudi juga tidak setegas Indonesia. Dan saya pikir di sinilah dalam Board of Peace inilah kesempatan bagi Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa marwah bangsa itu benar-benar sedang dipertaruhkan oleh Indonesia, dan Indonesia bukan hanya bergerak untuk Indonesia, tapi bergerak juga bagi masyarakat dunia yang selama ini sering sekali disepelekan oleh Israel dan Amerika Serikat. Satu lagi Bapak, ketika Indonesia ditempatkan sebagai wakil komandan ISF, ini menurut Anda maknanya apa? Ini adalah suatu pengakuan ya, bahwa Indonesia memiliki reputasi yang sangat bagus dalam berbagai peacekeeping operation di seluruh dunia. Harus diakui anak-anak Indonesia, dalam hal ini Pak Prabowo menyebut mereka sons and daughters, itu adalah bukan hanya berkualitas tinggi, tapi mereka memahami hukum internasional, dan mereka juga sangat menghargai budaya lokal yang hidup di lingkungan di mana mereka berada. Dan seringkali sikap Indonesia yang sangat simpatik itu mengundang penghargaan bukan hanya dari masyarakat yang di mana kita bertugas, tapi juga dari kontingen-kontingen yang lain. Baik, terima kasih Bapak Teguh Reza Shah atas ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak. Kita tunggu update terkini langsung nanti dari BOP ya. Terima kasih Pak Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.